Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bahagia? Luar biasa. Hari ini, Ibu akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab dengan judul Abraham dan Iskak yang diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Yuk kita simak ceritanya. Abraham dan Iskak. Iskak sudah besar. Abraham sangat mengasihi anaknya ini. Di samping itu, Abraham juga sangat mengasihi dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan Iskak kepadanya. Tapi siapakah yang paling dikasihinya? Allah atau anaknya? Abraham sering mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dia rela dan senang memberikan kepada Tuhan apa saja yang ia miliki. Betulkah demikian? Apakah dia pun rela mempersembahkan orang yang ia kasih kepada Allah? Dan suatu malam, Allah memanggil Abraham, Abraham. Abraham terbangun dan menjawab, "Ya Tuhanku." Lalu Tuhan berkata, "Abraham, berikanlah anakmu kepadaku. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana." Abraham terkejut, tercengang. Bukankah Allah tahu bahwa Iskak anaknya yang tunggal sangat dikasihinya? Bukankah Allah sendiri telah memberikan anak itu kepadanya? Masa ia harus mengorbankan anaknya bagi Tuhan? Bukankah Allah berjanji bahwa Iskak akan diam di negeri ini dan menjadi bangsa yang besar? Mengapa Tuhan memerintahkannya demikian? Abraham sama sekali tidak mengerti. Haruskah hal itu terjadi demikian? Tapi begitulah perintah Allah yang ia selalu taati. Abraham harus patuh dan percaya. Abraham gelisah, bingung, tidak dapat tidur. Oh, hatinya sangat hancur. Alangkah berat dan sulitnya untuk menuruti perintah Allah. Kalau taat, ia akan kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Kalau tidak taat, ia akan kehilangan Allah, sahabat yang ia kasihi pula. Apa yang harus ia perbuat sekarang? Perintah Allah selalu baik, walaupun sering menyusahkan hati. Kita wajib menaati perintah Tuhan, walaupun seringkali tak mengerti apa maksudnya. Abraham yakin betul akan hal itu. Karena itu ia mau taat dan berserah kepada Tuhan. Pikirnya, aku tidak mengerti mengapa Allah meminta Iskak kembali. Tapi bagaimanapun juga, aku akan melakukan perintah Allah. Aku percaya Allah dapat membuat semuanya baik kembali. Keesokan harinya, Abraham bangun pagi-pagi sekali. Disiapkannya seekor keledai dan dibangunkannya 2 orang pembantu. Kemudian pergilah dia ke kemah Iskak untuk membangunkannya. "Bangunlah nak, kita akan bepergian," katanya. Mendengar ajakan ayahnya, Iskak gembira sekali. Maka berangkatlah mereka menempuh perjalanan yang jauh sekali. Baru setelah 3 hari mereka dapat melihat tempat tujuan itu dari kejauhan. Mungkin bagi Iskak perjalanan itu sungguh menyenangkan. Tapi bagi Abraham, perjalanan itu bukan main beratnya. Akhirnya tibalah mereka di Gunung Moria. Berkatalah Abraham kepada pembantu-pembantunya, "Tunggulah di sini dengan keledai ini. Aku dan Iskak hendak mempersembahkan korban di atas gunung. Kami akan kembali," kata Abraham. Dia mengatakannya sungguh-sungguh. Dia yakin benar bahwa Allah akan membuat semuanya baik. Iskak memikul kayu bakar. Abraham membawa pisau dan api. Demikian berjalanlah ayah dan anak itu bersama-sama. Tapi tiba-tiba Iskak berhenti. "Ayah,
tanyanya. Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" "Ayah," desak Iskak, "ayah membawa api. Aku memikul kayu bakarnya. Tapi, di manakah anak domba yang akan kita persembahkan?" Abraham berkata, "Allah sendiri yang akan menyediakan domba itu, nak." Lalu mereka berdua berjalan lagi mendaki gunung. Kini sampailah mereka di atas gunung. Abraham segera mengambil beberapa batu membuat mezbah, menyusun kayu bakar di atasnya. Sekarang Abraham harus berbicara. Dengan berat hati dikatakannya kepada Iskak bahwa dialah yang akan menjadi anak domba yang dikorbankan itu. Setelah itu diikat dan dibaringkannya Iskak di mezbah di atas kayu bakar. Pada saat Abraham mengacungkan pisau untuk menyembelih anaknya, terdengarlah suara Tuhan, "Abraham, Abraham." Allah telah melihat bahwa Abraham rela memberikan segala sesuatu kepadanya, bahkan Iskak anak kesayangannya. Saud Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Abraham, jangan apa-apakan anakmu. Sekarang aku tahu engkau mengasihi aku melebihi apapun. Bahkan kau rela memberikan anakmu kepadaku." Alangkah sukacitanya Abraham. Cepat-cepat ia melepaskan tali yang mengikat Iskak. Lalu anak itu diturunkan dari mezbah dan dipeluknya erat-erat. Saat itu Abraham mendengar bunyi gemerisik di belakangnya. Ia menoleh dan ia lihat seekor anak domba, tanduknya terjerat di tengah-tengah semak belukar. Allah sendirilah yang menyediakan korban bakaran itu. Segera Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya sebagai korban syukur kepada Tuhan. Seumur hidupnya, Abraham belum pernah begitu gembira dan berbahagia seperti hari itu. Kemudian pulanglah mereka ke rumah bersama-sama, bersukacita bergembira karena Allah telah membuat semuanya baik. Abraham masih tetap memiliki Iskak anaknya. Allah masih tetap sahabatnya. Janji Tuhan benar. Kelak Iskak akan menjadi bangsa yang besar. Bertahun-tahun kemudian setelah Abraham sudah lama meninggal dan berada di surga, Tuhan Allah Bapa Surgawi mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berseru, "Sudahlah, jangan apa-apakan anakmu." Karena demikianlah Allah mengasihi kita semua, sehingga dikorbankannya anaknya itu untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Siapakah anak yang dikorbankan itu? Dia adalah Tuhan Yesus.